Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Atia Mashkuroh, Magister Sains, NIDN 1121128701. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada Prodi D3 Akademi Farmasi RSI Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Dalam mengajar, saya menerapkan 3 item utama, yakni DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di bagian delivery, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran. Di bagian interaction, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian di bagian assessment, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang sistem penilaian pada mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Praktikum Kimia Dasar merupakan salah satu mata kuliah pada semester ganjil dengan kode FA106P dan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsentrasi zat, kemudian identifikasi senyawa anorganik, analisa volumetrik, dan analisa secara gravimetrik. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi. Dan yang keempat, menguasai prinsip kimia, fisika, dan biokimia. Capaian pembelajaran mata kuliah pada Praktikum Kimia Dasar ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menyiapkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kandungan larutan sampel ion. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kadar beberapa larutan sederhana. Capaian pembelajaran mata kuliah tadi dikembangkan menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana untuk Praktikum Kimia Dasar terdapat 8 sub capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan dan menyiapkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kation dalam sampel. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi anion dalam sampel. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kandungan senyawa asam pada larutan sampel secara alkalimetri. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis kandungan senyawa basa pada larutan sampel secara asidimetri. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis kandungan senyawa prereduksi pada larutan sampel secara permanganometri. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis kandungan senyawa halida pada larutan sampel secara argentometri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis kandungan senyawa analit pada larutan sampel secara gravimetri. Dari sub CPMK yang sudah dijelaskan tadi, maka disusunlah materi pembelajaran. Ada 9 materi pembelajaran pada Praktikum Kimia Dasar. Yang pertama, pembuatan larutan. Yang kedua, identifikasi kation. Yang ketiga, identifikasi anion. Yang keempat, titrasi alkalimetri. Yang kelima, titrasi asidimetri. Yang keenam, titrasi permanganometri. Yang ketujuh, titrasi iodometri. Yang kedelapan, titrasi argentometri. Dan yang terakhir adalah gravimetri. Berikut referensi yang saya gunakan. Terdapat referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama, saya menggunakan buku penuntun dari tahun terdahulu, kemudian saya juga menggunakan beberapa buku, yakni dari Sarker dan Nahar tahun 2009, kemudian Chang tahun 2004, dan Svehla tahun 1990. Untuk referensi pendukungnya, saya menggunakan artikel dari jurnal terkait dengan topik atau tema ataupun judul dari praktikum. Metode pembelajaran pada Praktikum Kimia Dasar ini ada 3,
Yang pertama secara luring, yang kedua student-centered learning, dan yang ketiga adalah project-based learning. Untuk metode pertama dan kedua dilakukan selama di laboratorium, di mana interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan dengan tatap muka secara langsung, dan mahasiswa dirangsang untuk berpikir aktif, misalnya diberi kesempatan bertanya ataupun diberi pertanyaan. Untuk metode yang ketiga, yaitu project-based learning, dilakukan di luar jam atau jadwal praktikum, di mana nanti mahasiswa akan diminta untuk studi kasus terkait salah satu judul atau topik praktikum pada kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada praktikum kimia dasar ini ada dua. Yang pertama tentu saja praktikum di laboratorium, di mana setelahnya mahasiswa akan diminta untuk membuat laporan akhir terkait materi per pertemuan. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan penugasan terstruktur dengan menggunakan metode project-based learning, di mana nanti mahasiswa akan diminta untuk melakukan studi kasus terkait salah satu materi praktikum di laboratorium pada kehidupan sehari-hari. Contoh atau misalnya mahasiswa diminta untuk melakukan analisis kualitatif ion borat atau biasanya kita kenal sebagai boraks pada sediaan bakso. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mendokumentasikan keseluruhan proses produksi dan uji, mempresentasikan hasilnya, dan terakhir membuat laporan hasil investigasi tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan. Untuk penugasan ini diselenggarakan sebanyak 2 kali, yakni di antara tanggal pertemuan 1-6 dan 8-13, dengan presentasi masing-masing di tanggal pertemuan 7 dan 14. Berikut kriteria dan standar penilaian untuk mata kuliah kimia dasar. Dalam menilai, saya menggunakan 4 item untuk penilaian. Yang pertama, absensi atau presensi. Yang kedua, tugas dan keaktifan di kelas. Yang ketiga, UTS. Dan yang keempat, UAS. Untuk absensi, bobotnya sebesar 10%. Kemudian untuk tugas dan keaktifan di kelas, bobotnya sebesar 20%. Hal ini diambil dari laporan akhir praktikum sesuai dengan materi yang sudah ditetapkan waktunya. Kemudian untuk UTS, bobotnya sebesar 30%. Hal ini diambil dari tugas proyek yang pertama, kemudian yang terakhir untuk nilai UAS sebesar 40% itu diambil dari tugas proyek yang kedua. Untuk hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut. Untuk nilai A itu apabila total nilai yang dikumpulkan oleh mahasiswa 80-100. Kemudian untuk nilai B 68-79,99. Kemudian untuk nilai C 56-67,99. Dan untuk nilai D antara 45-55,99. Dan untuk nilai E apabila kurang dari 45. Sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini mari kita simak video pembelajaran salah satu topik pada praktikum kimia dasar, yakni analisis kualitatif kation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, untuk hari ini praktikum yang akan kita lakukan adalah tentang analisis kualitatif kation. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya akan bersama dengan Pak Ihsanul Arif sebagai teman satu tim saya dalam praktikum ini. Beliau ada di sebelah kanan saya. Demikian. Nah, jadi nanti untuk praktikum ini kalian akan diminta untuk menguji 3 sampel. Ya, 3 sampel kation, yaitu adalah Mn2+, kemudian Ba2+, dan Ag+. Ya. Nah, untuk itu kalian boleh sambil membuka buku penuntunnya di halaman 12 dan 13. Ya. Nah, jadi nanti kalian akan diminta untuk menguji dan kemudian membuktikan bahwa sampel yang diberikan itu benar Mn2+, Ba2+, dan Ag+. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sampel dan reaksi beserta dengan alat-alatnya sudah ada di meja kalian masing-masing ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerjanya lebih lanjut.
Baiklah, saya akan mensimulasikan bagaimana nanti kalian mengerjakan sampel ditambahkan dengan reaksi menghasilkan hasil, gitu ya. Nah, di sini ada sampelnya di bagian depan nih ya. Sampelnya ada 3. Ini adalah BaCl2, kemudian ini adalah AgNO3, dan ini adalah MnCl2. MnCl2 ini nanti adalah sampel kation Mn2+, kemudian AgNO3 ini adalah Ag+, dan kemudian BaCl2 ini adalah sampel untuk Ba2+, gitu ya. Nah, reaksi yang kalian butuhkan itu ada 3 nanti ya. Yang pertama HCl, kemudian ada Na2S, dan kemudian yang terakhir adalah H2SO4. Nah, untuk praktikum analisis kualitatif kation ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah kalian harus mempersiapkan alat terlebih dahulu, gitu ya. Alat yang digunakan untuk analisis kualitatif kation ini adalah tabung reaksi beserta rak tabung reaksinya. Itu adalah alat utamanya, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah nanti kalian tabung reaksi yang sudah disediakan ini kalian ambil, kemudian nanti untuk jumlah sampelnya, karena ini adalah analisis kualitatif begitu ya, maka jumlah sampel secara kuantitatif itu tidak diperhatikan, gitu ya. Jadi untuk jumlah sampelnya yang digunakan itu nanti untuk sampel ini kalian bisa pakai 5 tetes ya, kalian masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian setelah itu ditambahkan dengan pereaksi sebanyak 2-3 tetes. Nah, pipet tetesnya untuk masing-masing sampel dan pereaksi sudah ada di sini semuanya ya. Nah, kemudian kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, Nabila. Bu, izin bertanya, di cara kerja untuk uji sampel Mn2+ setelah penambahan reaksi HCl dikatakan terbentuk filtrat. Nah, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan filtrat dan bagaimana bentuk fisiknya? Oh, oke. Filtrat itu sejatinya adalah salah satu hasil pemisahan dari proses penyaringan atau biasanya disebut dengan filtrasi, ya, Nabila. Jadi untuk yang tersangkut atau istilahnya tidak lolos dari saringan itu disebut dengan residu, ya, biasanya berupa padatan. Kemudian untuk yang lolos dari penyaringan atau saringan itu biasanya disebut dengan filtrat, ya, biasanya berupa cairan, ya. Jadi yang namanya filtrat itu intinya berfase cairan. Sudah cukup jelas? Oke, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, apakah masing-masing langkah uji nanti hanya dilakukan sebanyak 1 kali uji? Untuk pengulangan uji itu dilakukan sebanyak 3 kali replikasi, ya, Putih. Tujuannya adalah supaya data yang dihasilkan atau data yang didapatkan itu lebih akurat dan lebih valid. Oke, sudah cukup jelas? Baik. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan kalian melakukan percobaan sesuai dengan yang sudah diarahkan.
Ya, bagaimana hasilnya? Hg plus ditambah dengan HCl bagaimana? Nah, Hg plus kan harusnya ditambah dengan HCl dulu ya. Oke, hasilnya bagaimana? Oke, terdapat endapan putih, sesuai ya berarti. Jadi dia positif atau negatif? Oke, kemudian habis itu sampel ini berarti Hg plus hanya ini aja. Kemudian sampel Ba2 plus ditambah dengan HCl filtrat. Ba2 plus itu berarti di sini ya, harusnya filtrat. Kemudian setelah ditambah Na2S, ini sudah ditambah Na2S belum? Tambahkan dulu ya, coba tambahkan Na2S mana tuh ya, 3 tetes cukup. Perhatikan hasilnya seperti apa. Terbentuk. Teorinya gimana? Teorinya lihat di sini, Ba2 plus dia setelah ditambahkan Na2S dia harusnya, nah, perhatikan seru apa tidak? Oke, baru kemudian terakhir ditambahkan dengan 3 tetes, hasilnya di ini dulu. Kemudian ada endapan atau tidak? Karena hasil teoretisnya apa ini berarti? Terdapat endapan putih. Ada apa tidak endapan putihnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak endapan putihnya? Ada. Oke, jadi hasilnya positif begitu. Kemudian satu lagi sampel Mn2+. Ya, Mn2+ harusnya ditambahkan dengan HCl terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Hasilnya apa? Coba dilihat di sini, Mn2+ mana? Nih, jadi ditambahkan dengan HCl harusnya dia oke. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada ya, berarti sesuai dengan teorinya. Kemudian habis itu ditambahkan dengan Na2S. Oke, hasilnya harusnya mana? Endapan terbentuk atau tidak? Tidak terbentuk, maka nah, kenapa positif semua? Diubah ya. Oke, demikian praktikum yang kita lakukan di hari ini. Semoga praktikum hari ini menambah pengetahuan kalian dalam menganalisis unsur kimia, khususnya unsur kimia bermuatan positif. Jangan lupa laporan akhir dikerjakan sesuai dengan format yang sudah diarahkan untuk dikumpulkan di minggu depan atau di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.